Di tempat ini ada satu yang saya tolak, yaitu lagu sekolah minggu yang berkata anak monyet di atas pohon. Karena ini adalah hamba Tuhan yang ada di atas pohon, saudara. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Melangkah Pasti. Dan saudara gue kasih dalam Tuhan, hari ini kita melangkah pasti agak aneh sedikit, karena saya ada di atas pohon menikmati sesuatu yang luar biasa. Mungkin saudara berkata, pendeta ada di mana? Saya sedang ada di Merauke, daerah Salor 2. Nah, saudara gue kasih dalam Tuhan, saya ada di sini untuk sebuah kebaktian kebangunan rohani yang sangat indah. Jadi karena itu saya mau turun dulu, saudara, ya kan? Tapi begini, kenapa saya ada di daerah Salor 2 ini? Ini daerah transmigrasi, saudara, daerah transmigrasi, di mana tahun sekitar mungkin 75, ya kan, waktu zaman presiden masih Jenderal Soeharto, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dipindahkanlah beberapa kota yang sudah terlalu padat penduduknya, dalam hal ini Pulau Jawa, dipindahkan ke Papua, khususnya daerah Merauke, supaya penyebaran penduduk menjadi rata. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi Merauke ini sangat indah. Ada monumen titik nol, ya kan? Ada juga monumen kapsul waktu di sini. Dan salah satu tempat wisata di sini adalah Seribu Musamus. Apa itu Musamus? Musamus adalah rumah semut, saudara. Nah, saya mau turun dulu dari pohon ini, ya kan? Iya, supaya tidak lagi kata anak monyet di atas pohon, ya kan? Nah, Musamus itu daerah sini kalau sudah bisa lihat ada ribuan, dan istilah di sini adalah Seribu Musamus, saudara. Ini taman wisata namanya Seribu Musamus. Ini rumah semut, ya kan? Dan ini ada lubangnya, jadi bisa masuk. Dan di hari-hari libur banyak orang ke sini, dan mereka buat beberapa tempat-tempat wisata seperti ayunan, seperti tempat duduk, dan lain-lain. Nah, indah sekali karena kita tidak bisa bayangkan bagaimana semut, binatang yang kecil itu, ini keras loh, saudara. Iya kan? Ini kalau saya pukul gitu nggak bisa, saudara. Ini cukup keras. Ini saya tendang juga nggak. Tuh. Ya. Jadi ini kalau mau belajar kungfu, ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sulit untuk kita bayangkan bagaimana semut yang kecil, yang lemah, istilahnya dipita saja mati, saudara, tetapi dapat membangun sesuatu yang kuat. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara bilang, saya lemah, saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya nggak punya siapa-siapa, saudara lebih lemah dari semut. Nah, apa yang Alkitab ngomong tentang semut? Saya jadi ingat Alkitab di dalam Amsal. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya pelajari dalam Amsal demikian. Ya. Nah, dalam Amsal pasal 6, mulai ayat yang ke-6 bilang begini. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya, dan jadilah bijak. Nah, dalam Amsal yang lain dikatakan begini. Ada 4 binatang yang terkecil. Salah satunya adalah semut. Bangsa yang lemah, tetapi yang menyediakan makanannya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, rupanya Alkitab sudah mencatat bahwa semut bukan hanya menyediakan makanannya, tapi juga membangun rumahnya. Kita yang tinggal di kota besar nggak pernah bisa bayangkan bagaimana semut yang kecil ini dapat membangun sesuatu yang sehebat ini. Dia tidak belajar ilmu arsitek, dia tidak belajar ilmu membangun, tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, ini bangunannya cukup besar, dan saudara lihat ini bentuknya sangat unik, saudara. Kalau saudara lihat bentuknya sangat-sangat unik dan sangat-sangat luar biasa. Saya memuji Tuhan, dan luar biasanya Alkitab sudah mencatat. Itu yang sebabnya saya bilang, I'm proud of my Bible. Saya bangga dengan Alkitab saya. Alkitab saya bukan hanya bicara dosa, Alkitab saya bukan hanya bicara tentang anugerah, Alkitab saya bukan hanya bicara tentang surga dan neraka, tapi Alkitab saya juga bicara tentang pelajaran dari sesuatu yang lemah, sesuatu yang tidak berdaya, sesuatu yang dianggap orang tidak mampu. Tetapi ada satu yang Alkitab katakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Artinya apa? Orang yang hanya mengeluh dalam hidupnya, orang yang hanya bilang saya nggak mampu, saya nggak sanggup, saya nggak bisa, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu bukan orang yang lemah, itu adalah orang yang malas, saudara.
Kenapa kita lemah? Karena kita malas. Kenapa kita gagal? Karena kita malas. Kita masih punya Tuhan. Alkitab bilang, perhatikanlah burung-burung di udara yang tidak pernah menabur, tidak pernah menanam, tidak pernah menuai. Tetapi Bapa pelihara. Jangan jadi anak-anak muda yang malas. Jangan jadi pengusaha-pengusaha yang malas. Jangan jadi istri-istri yang malas. Ada banyak rumah tangga hancur bukan karena setan, tapi seringkali karena engkau istri yang malas. Mungkin sudah menatap saya, saya pindahin channel saja, ini pendeta sembarang-sembarang saya bicara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya bicara ini karena saya mengasihi saudara. Karena itu saya ingin lihat rumah tangga saudara bahagia. Dan saya perhatikan, orang-orang yang rajin adalah orang-orang yang meraih kebahagiaan. Orang-orang rajin adalah orang-orang yang meraih keberhasilan. I know you have faith in God. Saya tahu sudah beriman kepada Tuhan, saya tahu sudah berdoa. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, meskipun beriman, meskipun berdoa, meskipun ke gereja, meskipun terlibat dalam pelayanan, kalau engkau malas, engkau tidak melihat sesuatu yang berhasil, yang dahsyat dalam hidupmu, sesuatu yang positif, sesuatu yang dari Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan hanya akan bekerja kepada orang-orang rajin. Saya tidak percaya kalau orang bilang, oh saya beriman, tapi malas. Buat saya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang rajin. Orang-orang yang beriman adalah orang yang tidak cepat menyerah. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tidak mencari-cari alasan dalam hidupnya. Makanya Alkitab bilang, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Ada banyak orang mengeluh dan berkata, aduh pendeta, rumah tangga saya sama istri saya gak cocok pendeta. Bukan gak cocok. Kadang kala engkau suami yang malas. Engkau malas mengerti istri, engkau malas berjuang, engkau malas setia, engkau malas untuk menyelesaikan masalah. Engkau cuma bilang, udah pokoknya kita gak cocok. Sudah, gue yang kasih dalam Tuhan. Orang-orang rajin tidak akan cepat menyerah. Orang-orang rajin tidak akan cepat putus asa. Saya masuk ke daerah Salor 2 di Merauke ini, di tanah Papua, tanah berkat, tanah Injil, tanah damai sejahtera. Tanah yang indah. Dan waktu saya masuk ke daerah ini yang disebut sebagai wisata Seribu Musamus, saya betul-betul tertemplak. Saya betul-betul seperti kayak mendapat sebuah pelajaran. Lihat ini semua. Yang mengerjakan ini bukan arsitek-arsitek hebat. Yang mengerjakan ini bukan artis-artis yang luar biasa. Yang membangun rumah-rumahan kecil di sini untuk menjadikan taman ini menjadi semakin indah. Tapi yang membangun ini adalah semut. Dia tidak mendapat keuntungan apa-apa. Semut tidak bilang sama sesama semut, terus kita bangun-bangun musamus ini untuk apa? Supaya manusia datang-datang lihat kita kan? Oh tidak. Tapi karena dia membangun. Makanya Alkitab beri teguran keras. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Saya mengasihi setiap pemirsa program Melangkah Pasti ini. Tetapi karena saya mengasihi, saya harus mendidik, mengajar saudara, dan mengkhotbahkan kebenaran firman Tuhan. Betul saudara cinta Tuhan, I know. Betul engkau bertobat, I know. Betul engkau beragama, I know. Tapi kalau engkau malas, jangan engkau bersungut-sungut dan berkata, kenapa Tuhan tidak bela saya? Kenapa Tuhan tidak berkati saya? Kenapa Tuhan tidak buat mujizat buat saya? Karena engkau malas, saudara-saudara. Karena itu Alkitab berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Ayat 7 bilang, biarpun tidak ada pemimpinnya. Tidak pernah ada pilkada semut toh. Waduh, Indonesia kalau pilkada baik pemimpin kabupaten atau kota atau biasa disebut bupati atau wali kota atau bahkan kepala desa, ya kan? Apalagi kalau udah urusan DPR RI, DPRD, apalagi kalau udah urusan presiden, waduh kalau udah pilpres, pilkada, waduh bangsa ini kadang-kadang terpecah-pecah, kadang-kadang bangsa ini, banyak provokatornya, banyak masalahnya, banyak hoax-hoax yang beredar. Tapi saudara gue kasih dalam Tuhan, ayat 7 bilang apa? Pemalas itu biarpun tidak ada pemimpinnya, artinya apa? Orang-orang yang rajin tidak pernah pusing dengan kedudukan, jabatan, dan kursi. Orang-orang rajin dia bekerja bukan karena kedudukan. Bangsa ini rusak karena terlalu banyak pemimpin ambisius. Bangsa ini rusak karena terlalu banyak pemimpin yang rakus, yang haus kedudukan, haus jabatan, haus kursi. Ini yang merusaknya. Makanya Alkitab bilang, hai pemalas, pergilah kepada semut. Semut itu lemah. Tetapi meskipun tidak ada pemimpinnya, makanya Alkitab bilang, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Artinya apa? Orang-orang yang cuma cari kursi, orang-orang yang cuma cari kedudukan, orang-orang yang cuma cari jabatan adalah orang-orang yang tidak bijaksana. Dan orang-orang yang tidak rajin.
Karena orang rajin tidak bekerja untuk mendapatkan kursi. Orang rajin tidak bekerja untuk mendapatkan jabatan. Orang rajin tidak bekerja untuk mendapatkan kedudukan. Tapi orang rajin bekerja untuk melakukan sesuatu yang positif dalam kehidupannya. Kita rajin bukan supaya kaya. Kita rajin bukan supaya dapat kedudukan. Kita rajin bukan supaya mimpi-mimpi kita tergenapi. Kita rajin kenapa? Karena Tuhan telah mengangkat segala kemalasan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Luar biasa firman Tuhan. Biarpun tidak ada pemimpinnya. Berarti di sini mengajar kepada kita. Semut ini memang bangsa yang lemah, bangsa kecil. Tapi tidak sibuk dengan kepemimpinan. Tidak sibuk mencari kedudukan, jabatan dan kursi. Dikatakan apa? Biarpun tidak ada pemimpinnya. Pengaturnya atau penguasanya. Wah haleluya ya kan. Tidak ada pemimpin, tidak ada pengatur, tidak ada penguasanya. Artinya apa? Masing-masing atur dirinya sendiri. Wah itu dia. Orang rajin dan orang bijaksana. Tandanya jelas, dia atur dirinya, dia disiplinkan dirinya, dan dia berkarya nyata dalam kehidupan ini. Haleluya. Ayat 8 bilang, ia menyediakan rotinya di musim panas, dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ayat 9 bilang, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Artinya pemalas senangnya berbaring, gosip, tebar hoax, dan sekali-sekali main game. Itu ciri-ciri pemalas. Pemalas itu senangnya ngomongin orang, tebar hoax, ya kan? Cari-cari kekurangan, kesalahan orang. Lalu buat hal-hal yang gak penting, main game, nonton TV sehari-harian. Saya bukan bilang bahwa main game itu dosa. Saya tidak bilang bahwa nonton TV itu jahat di mata Tuhan. Tetapi yang saya mau bilang, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya untuk main game, oke. Ada waktunya untuk nonton TV, oke. Tapi jangan sepenuh waktu kita. Kan ada waktu-waktunya kita istirahat, ada waktu-waktunya kita kosong, ada waktu-waktunya yang ya oke lah kita mengisinya. Iya kan? Mungkin orang bilang ya itu nomor 2. Oh bukan, itu nomor 6. Lalu mungkin sudah berkata, nomor 1 dan 5 apa? Tetap Pancasila. Iya kan? Maksud saya begini. Iya kan? Di waktu-waktu senggang. Iya kan? Sudah boleh mengisi dengan main game. Tetapi jangan main game menjadi yang utama. Di waktu-waktu senggang sudah nonton TV, boleh. Tapi bukan nonton TV menjadi hal yang utama. Ya kan, makanya ayat ini bilang. Dikatakan, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Artinya orang malas adalah orang yang tidak berkarya. Orang malas hanya orang yang kritik orang. Orang malas adalah orang yang cuma cari kekurangan orang. Orang malas adalah orang yang cuma cari ketidakmampuan orang. Orang malas adalah orang yang selalu cuma mencari-cari alasan dalam dirinya. Ya saya gak bisa buat ini karena begini, karena begini, karena begini. Tapi ayat ini bilang apa? Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilangkah engkau akan bangun dari tidurmu? Kapan engkau akan terjaga? Kapan engkau sadar ini tanggung jawabmu? Karena orang malas selalu cari kesalahan orang, selalu cari tanggung jawab orang. Ah, ini kan tugas istri saya, ini kan tugas suami saya, ini kan tugas orang tua saya, ini kan tugas mereka, ini kan tugas pemimpin, ini kan tugas pendeta, bukan tugas saya. Padahal kita bilang, pergi, beritakan Injil kepada segala makhluk. Berarti tugas mengabarkan Injil, tugas melayani, tugas menjadi saksi Tuhan. Bukan hanya tugas para pendeta, bukan hanya tugas para majelis gereja, tapi tugas setiap kita. Dan ini yang saya bilang, orang-orang malas selalu merasa bukan tugas saya, bukan urusan saya, bukan kepentingan saya. Tetapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan. Berapa lama lagi engkau akan terjaga? Berapa lama lagi engkau akan tersadar? Berapa lama lagi engkau akan berkata ini tugas saya? Rumah tangga yang bahagia bukan urusan istri, bukan urusan suami, tugas saya. Ya kan, kalau engkau seorang istri engkau berkata tugas saya. Kalau engkau suami engkau berkata tugas saya. Kalau engkau mertua engkau bilang tugas saya. Iya kan? Tapi kadang-kadang ya tapi habisnya menantu saya sih begitu loh. Cari kekurangan orang gampang. Orang-orang malas senangnya cari kekurangan orang. Tapi orang-orang rajin adalah orang yang siap berkata Tuhan beri hikmat buat saya. Doa Musa berkata ajarlah aku menghitung hari-hariku sedemikian hingga aku beroleh hati yang bijaksana. Dikatakan hai pemalas. Berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Ayat 10. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Jadi buat orang malas ada saja selalu alasan untuk tidak berbuat. Buat orang malas ada saja alasan untuk melempar tanggung jawab. Buat seorang malas ada saja alasan untuk mengkritik orang. Oh ini gak benar, ini gak beres. Sudah gue yang kasih dalam Tuhan. Kalau ada orang gak beres ya kita tolong dong. Kalau ada orang gak benar ya kita bantu dong, iya kan. Masa kita tugasnya cuma nyesat-nyesatin orang, ini gak bener, ini gak beres, ini gak beres. Kayaknya cuma kita yang paling hebat, ya kan? Kalau suami ada kekurangan, isilah. Kalau suami ada ketidakberesan, tolonglah.
Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang malas cuma senang mengkritik. Orang-orang malas senangnya cuma menyalah-nyalahkan. Orang-orang malas senangnya cuma orang-orang yang menuding-nuding kesalahan orang. Tetapi orang rajin akan berpikir, wah, istri saya begini, apa yang saya bisa buat untuk menolong? Apa yang saya bisa buat untuk menguatkan? Apa yang saya bisa buat untuk mengarahkan? Apa yang saya bisa buat untuk menjadikan segalanya lebih indah? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ketika kita dapat berkata, ini tugas saya. Ketika kita dapat berkata, saya harus terlibat, saya harus berbuat sesuatu yang saya bilang. Rajin dan bijak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, keluarga-keluarga kita tidak membutuhkan orang malas dan orang yang mau menang sendiri. Keluarga-keluarga kita sedang membutuhkan orang-orang yang rajin dan bijak. Pelayanan-pelayanan kita, gereja-gereja kita sedang membutuhkan orang yang rajin dan bijak. Bangsa dan negara ini bukan hanya membutuhkan orang-orang yang berambisi untuk duduk dalam jabatan-jabatan tertentu. Tapi bangsa dan negara kita sedang membutuhkan orang-orang yang rajin dan bijak. Saya berdoa supaya setiap pemimpin-pemimpin di bangsa ini menjadi orang-orang yang rajin dan bijak. Saya berdoa supaya orang yang menyebut dirinya pejabat bukan hanya orang yang hanya mengejar kekayaan, kepentingan diri sendiri, tapi menjadi orang-orang yang mau rajin dan bijak. Hidup berarti buat bangsa dan negara. Saudaraku, Indonesia bangsa yang kuat. Indonesia bangsa yang besar dan Indonesia itu keren, saudara. Saya sudah keliling dari Sabang sampai Merauke. Saya jalan dari pulau ke pulau. Saya jalan dari provinsi ke provinsi. Saya melayani masyarakat di mana-mana yang Tuhan bukakan pintu. Dan saya melihat Indonesia keren. Bahkan saya berani katakan tidak ada negara di muka bumi sekeren Indonesia ini. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadangkala karena kita kaya, kita keren, akhirnya kita malas, saudara. Mungkin saudara berkata saya miskin. No, bangsa kita kaya. Kenapa kita miskin? Seringkali persoalannya, kita tidak mengerjakan bagian kita dengan sebaik-baiknya. Kita salahkan, oh pemerintah begini, oh bank yang lain begini, oh yang lain begini. Dan kalau kita dikritik karena kemiskinan kita, kita marah. Oh Tuhan mengasihani orang miskin. Tuhan mengasihani orang miskin. Tapi Tuhan mau setiap orang miskin berjuang. Tuhan mau setiap orang miskin menggali. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadangkala bukan kondisi kita miskin, tapi karakter kita yang miskin. Karena siapa itu orang miskin? Orang yang apa saja dia mengeluh. Meskipun engkau serba kekurangan dalam hidupmu, tapi kalau hidupmu terus bersyukur, hidupmu terus berjuang, saya tidak bilang kau miskin. Saya bilang kau diberkati, saudara. Orang miskin adalah orang yang hanya mengeluh, saya miskin, saya miskin, saya miskin, saya miskin. Tetapi siapa orang yang diberkati? Orang yang berkata, aku ada sebagaimana aku ada karena anugerah Tuhan. Jangan bilang sama saya, oh pendeta mungkin enak kelimpahan. No. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ada begitu banyak orang yang jauh lebih kaya dari kita. Tapi sampai hari ini terus hidup mengeluh. Wah saya kurang ini, saya kurang ini, saya kurang ini. Saya beri nama, itulah orang miskin. Orang miskin adalah orang yang tidak bisa bersyukur. Orang miskin adalah orang yang cuma mikirin diri sendiri. Orang miskin adalah orang yang selalu mengeluh dalam hidupnya. Tapi siapa itu orang yang diberkati? Orang yang bisa bersyukur dalam segala perkara. Orang yang terus berkarya nyata dalam kehidupannya. Orang yang selalu berpikir bagaimana saya berbuat sesuatu untuk orang lain. Karena saudaraku, jelas Alkitab berkata, terlebih berkat memberi daripada menerima. Rancangan Tuhan satu untuk kita bisa bersyukur. Rancangan Tuhan supaya kita bisa berkarya nyata dalam kehidupan. Rancangan Tuhan dalam kehidupan kita supaya lewat hidup kita banyak orang tertolong, banyak orang merasakan hal-hal yang positif dan indah dalam kehidupan ini. Haleluya. Nah, selanjutnya saya pelajari dikatakan apa oleh firman Tuhan. Firman Tuhan selanjutnya mengingatkan kepada kita ayat 10. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Jadi orang-orang malas selalu punya alasan untuk membenarkan dirinya. Orang malas selalu berkata, ya habis gimana semua orang mengecewakan saya, semua orang menyakitkan saya, ya saya nggak seperti orang lain. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita selalu membenarkan diri dan merasa semua orang yang salah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup saudara akan terus menderita. Sorry untuk bilang ini, saya mengasihi saudara. Saudara mau marah sama saya, tidak ada gunanya, saya tetap memberkati saudara. Tetapi akhirnya yang susah adalah hidup saudara sendiri, yang sengsara adalah hidup saudara sendiri. Tapi kalau saudara mau grab the word of God, kalau saudara mau terima firman Tuhan, kita belajar dari semut. Tempat ini kira-kira 2 jam dari Merauke. Saya sengaja menuju tempat ini untuk berbicara kepada saudara dari hati ke hati. Untuk mengingatkan buat saudara. Gak ada orang yang melihat semut berarti kan kulit ular masih mahal. Iya kan? Lalu apa lagi? Tanduk rusa masih ada harganya. Kulit buaya masih mahal. Semut. Apa yang berarti dari semut? Kulitnya.
Mau bikin apa sama kulit semut? Iya kan? Dagingnya mau digoreng kah? Iya kan? Semut itu cuman makanan cicak rowo, saudara-saudara. Iya kan? Burung cicak rowo makanannya semut. Iya kan? Mungkin supaya gatal-gatal dia punya leher terus bunyinya jadi bagus gitu ya kan. Perkutut boleh, makanannya semut, saudara. Semut nggak berarti. But can you imagine? Dia bisa bangun sesuatu yang seperti itu, bukan hanya satu. Ada ribuan di sini, ya kan? Dan membuat tempat ini menjadi eksotik kalau buat saya gitu. Bentuknya jadi indah. Dan saya tidak henti-hentinya mengagumi daerah ini. Saya lihat kiri kanan, saya lihat, wow, this is great. Ini seperti ada artis dari arsitek yang membangun satu persatu. Karena semua bentuknya berbeda-beda, tapi manisnya luar biasa. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu yang saya pelajari dan saya jumpai. Bahwa seorang yang rajin selalu punya dorongan, selalu punya kegerakan untuk berbuat sesuatu. Sementara orang malas selalu cari-cari alasan. Ayat 11 bilang apa? Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang bersenjata. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa ujung dari kemalasan? Yang pertama saya pelajari, ujung dari kemalasan adalah kemiskinan. Orang malas ujung-ujungnya pasti miskin. Kalaupun dia tidak miskin secara ekonomi, tapi dia miskin dalam hati. Orang malas selalu akan mengeluh untuk apapun dalam hidupnya. Karena ujung dari kemalasan adalah kemiskinan. Ujung dari kemalasan adalah kekecewaan. Orang-orang malas ujung-ujungnya akan kecewa. Dia mungkin nikmat hidupnya, cuma tidur bangun tapi kecewa. Dia malas belajar, yang lain belajar, dia malas belajar. Ujung-ujungnya dia kecewa. Kenapa? Hasilnya buruk, ya kan? Jadi yang pertama kemiskinan, yang kedua adalah kekecewaan. Yang ketiga, apa ujung jalan dari seorang yang malas? Yaitu kegagalan. Orang malas mau doa bagaimanapun, orang malas mau ditumpangin tangan oleh pendeta siapapun, ujung-ujungnya gagal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin hari ini saudara sedang marah sama pendeta. Mungkin hari-hari ini saudara sedang marah sama gereja. Karena saudara merasa, saya sudah didoakan, saya sudah berdoa. Kenapa Tuhan gak buat mujizat? Coba periksa diri saudara. Adakah engkau malas? Kalau engkau sudah rajin, tapi sampai hari ini engkau belum dapat apa yang kau harapkan, saran saya sebagai hamba Tuhan, tetap maju. Karena Alkitab berkata, orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang boleh selamatnya. Tetapi kalau engkau malas, berhenti minta doa. Yang harus kau buat adalah minta kekuatan dari Tuhan untuk kita melangkah. Minta kekuatan dari Tuhan untuk berkata, Tuhan lepaskan aku dari roh kemalasan. Karena kemalasan buat saya adalah roh yang mengikat dan membelenggu hidup kita. Sehingga kita terjajah menuju pada kegagalan. Dan yang keempat, ujung dari kemalasan akhirnya adalah pemberontakan kepada Tuhan. Orang-orang malas akhirnya tidak bisa melihat karya Tuhan. Orang-orang malas tidak bisa melihat kuasa Tuhan. Orang-orang malas tidak akan bisa melihat janji-janji Tuhan digenapi. Jadi akhirnya orang malas akan komplain. Tuhan, kalau engkau betul Tuhan, kenapa rumah tangga saya hancur? Tuhan, kalau engkau betul Tuhan, kenapa hidup saya begini? Tuhan, kalau engkau betul Tuhan, kenapa keadaan masa muda saya begini? Karena kau malas. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Berarti yang pertama saya pelajari, orang malas harus bertobat. Orang malas harus bertobat. Karena kemalasan adalah kesalahan. Yang kedua, orang malas harus berbalik dari jalan-jalannya yang penuh kemalasan. Dan yang ketiga, orang malas harus minta Roh Kudus untuk mendorong dia hidup dalam kerajinan. Dan yang keempat, orang malas, jauhkan pergaulan yang buruk. Jauhkan bergaul dengan orang-orang yang malas. Tapi orang malas harus bangun komunitas yang sehat untuk mengarahkan dia pada semangat yang luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya ada di Salor 2, di wilayah Merauke, tanah Papua, di ujung timur ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ada di daerah wisata namanya Seribu Musamus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara ada waktu, ada kesempatan, saya mengundang untuk saudara boleh hadir ke Merauke ini. Dan kalau saudara sampai ke Merauke, saudara harus hadir di tempat namanya daerah Seribu atau daerah wisata Seribu Musamus. Saya ada di sini untuk sebuah kebangunan rohani yang luar biasa. Saya melihat masyarakat Merauke memuji Tuhan. Buat saya sebuah kebanggaan tersendiri dan buat saya sebuah anugerah dari Tuhan. Saya boleh melayani umat Tuhan di Merauke. Merauke ini adalah satu kota yang multi etnik, saudara-saudara. Bukan hanya orang Papua ada di sini, karena daerah ini juga adalah daerah transmigrasi. Jadi orang dari mana-mana tempat, dan indahnya semua bergaul bersama, saudara-saudara. Dan dari sini firman Tuhan jelas kepada kita, jangan malas, jangan egois, jangan jadi orang rakus, tapi mari jadi orang bijak, mari jadi orang rajin,
Mari jadi orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Saudaraku, di layar televisi Bapak Ibu Saudara sekalian ada nomor-nomor telepon, hubungi. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan berdoa 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Karena kami rindu menjadi sahabat doa yang mengarahkan saudara pada terang kasih, anugerah, berkat, dan kuasa Tuhan. Dan secara khusus lewat program ini, lewat Melangkah Pasti ini, izinkan saya juga mau berdoa buat setiap saudara sekalian. Saudara-saudara yang ingin didoakan karena engkau sakitkah, berbeban beratkah, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi pergumulan. Di dalam nama Yesus, dari Salur 2 yang ada di Merauke, tanah Papua ini, hamba berdoa, mujizat Tuhan dinyatakan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang jatuh Tuhan angkat. Sehingga kemenangan Tuhan sediakan. Bahkan segala roh-roh malas, segala roh-roh yang suka mengkritik orang, roh-roh pemberontakan, roh-roh yang menuju pada kemiskinan dan penderitaan, aku tolak dalam nama Yesus. Tapi jadikan kami orang-orang yang rajin, jadikan kami orang yang bersemangat, jadikan kami orang-orang yang berjuang, karena kami tahu ada Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebuah kebanggaan bagi saya untuk melayani dari Salur 2 yang ada di Merauke, tanah Papua ini. Dan doa saya, buang segala kemalasan, hidup dalam kerajinan. Berkat Tuhan luar biasa. Haleluya.